dalam kondisi seperti ini, janganlah kita seperti Yohanes Pembaptis yang goyah keyakinan kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah benar Engkau Tuhan kami? Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam satu firman Tuhan. Ada satu kisah yang menarik yang harus kita pelajari. Yaitu firman Tuhan di dalam Matius 11. Kita sama-sama buka Matius 11 ayat yang kedua sampai yang ke-6. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Firman Tuhan di dalam Matius 11 ini menggambarkan, menceritakan bagaimana seorang Yohanes Pembaptis. Kita tahu siapakah Yohanes Pembaptis itu. Yohanes Pembaptis adalah yang ditentukan oleh Allah dari semula untuk mendahului Tuhan Yesus Kristus. Dialah orang yang berseru-seru di padang gurun, bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, bagaimana seorang Yohanes Pembaptis yang sudah ditentukan Allah dari semula untuk menjalani pelayanannya di muka bumi ini, mendahului Tuhan, bisa mengatakan di dalam Matius 11 ini, dia mengutus kedua orang untuk pergi kepada Tuhan Yesus, untuk bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apakah Engkau yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Ini menggambarkan bahwa Yohanes Pembaptis merasa gundah. Dia merasa mulai tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia bertanya melalui kedua orangnya. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apakah Engkau orangnya? Ataukah apa harus aku tunggu orang lain?" Dan Tuhan Yesus menjawab kepada kedua orang pengikut, kepada dua orang yang diutus oleh Yohanes Pembaptis itu, "Katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat. Orang mati dibangkitkan, orang tuli diberikan pendengaran, orang buta dicelikkan. Apakah semua itu kurang?" Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kenapa Yohanes Pembaptis, seorang yang dipakai Tuhan, sampai bertanya demikian kepada Tuhan Yesus? Ternyata di ayat yang kedua dinyatakan di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ternyata Yohanes Pembaptis itu di dalam penjara. Kenapa sampai dia berani menanyakan itu kepada Tuhan Yesus? Sebab waktu dia di dalam penjara, dia merasa dia ditinggalkan Tuhan. Dia merasa kebebasannya direnggut. Dia merasa dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Dan di dalam ketidakberdayaan itu, di dalam penjara itu, dia berharap kepada Tuhan Yesus untuk datang menyelamatkan dia. Dia bahkan mendengar bahwa banyak sekali pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus di luar sana yang menolong banyak orang. Yang buta dicelikkan, yang tuli diberikan pendengaran, yang mati bahkan dibangkitkan. Kenapa Tuhan Yesus sanggup melakukan banyak perkara-perkara ajaib di luar sana, tetapi dia tidak mempedulikan diri Yohanes Pembaptis yang berada dalam penjara ini? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bukankah kita sama kondisinya dengan Yohanes Pembaptis? Kita sudah berapa lama di dalam rumah, stay at home. Kita merasa kita kebebasannya direnggut, kita tidak bisa melakukan banyak hal. Dan kita merasa bahwa Tuhan Yesus yang kita sering dengar berbuat mujizat, mengadakan banyak tanda-tanda ajaib di luar sana, tetapi Tuhan Yesus tidak kunjung datang untuk membebaskan kita. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan,
Dalam kondisi seperti ini, janganlah kita seperti Yohanes Pembaptis yang goyah keyakinan kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah benar Engkau Tuhan kami? Tuhan bilang, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan meninggalkan aku, kata Tuhan. Hari-hari ini kita harus menjaga hati kita, supaya kita tidak kecewa dan meninggalkan Tuhan Yesus. Kita harus benar-benar di dalam kondisi yang benar-benar percaya 100% kepada Tuhan Yesus. Walaupun keadaan kita seperti dalam penjara, tidak bisa melakukan banyak hal, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketahuilah, Tuhan Yesus yang kita sembah itulah Tuhan Yesus yang baik. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kasih-Nya tidak pernah berubah. Dan kami percaya, dan saya percaya, dan kita semua harus percaya bahwa Tuhan Yesus beserta kita. Dan pada saatnya nanti kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Kita tidak lepas, kita tidak boleh tergantung dari segala kondisi di dalam sekeliling kita. Kita tidak boleh tergantung segala kelemahan-kelemahan yang kita boleh hadapi saat ini. Tapi iman kepercayaan kita harus kita pegang teguh kepada Tuhan Yesus. Bahwa Yesus Kristus sanggup melepaskan kita dari apapun juga. Ini harus kita camkan benar-benar dalam hati kita. Dan kita belajar bersama-sama bahwa Yesus tetap baik. Bahwasannya kasih setianya tak pernah berkesudahan. Tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa, terima kasih Kau mengingatkan kami Tuhan, bahwa segala kondisi yang kita hadapi saat ini mungkin seperti dalam penjara. Kami tidak bisa bebas Tuhan. Kami direnggut segala apapun juga Tuhan dari kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami harus memelihara hati kami untuk tetap percaya kepada Engkau. Bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan, Sang Penyelamat kami, yang telah datang menebus kami. Di atas kayu salib Kau telah bayar segala dosa dan pelanggaran kami. Dengan darah-Mu yang mahal, Engkau menebus kami. Nyawa-Mu Kau berikan buat kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami merasa kecewa kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau kami boleh mulai bersungut-sungut kepada Engkau. Kalau kami mulai benar-benar tidak lagi mentaruhkan kepercayaan kami kepada Engkau. Bapa, biar Engkau selamatkan kami Tuhan. Engkau sejukkan hati kami, berikan damai sejahtera-Mu saat ini. Bagi semua orang yang merindukan Engkau, Engkau berbicara pada mereka. Engkau sanggup menerobos hati mereka yang paling dalam. Sehingga mereka boleh menemukan kasih-Mu benar-benar nyata dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin.